Ya. Tiap hari kita sholat. Kalau ditanya apa itu sholat, bingung kita. Ya. Zakat. Yuk saya keluarkan zakat. Tanya, zakat itu apa? Umrah itu apa? Haji itu apa? Ya. Jangan-jangan kita melakukan ibadah, kita pun tidak paham nama ibadah itu apa. Ya. Sehingga tidak bisa menghayati, meresapi, dan mengamalkan makna dibalik penamaan ibadah itu. Ya. Sekarang kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim tentang haji. Apa itu haji dan mengapa kita mesti berhaji? Maafkan saya agak lebih banyak berdiri, insyaallah, karena materi-materi sudah ada di slide-nya nanti. Sudah. Pertama, Bapak Ibu sekalian, haji secara bahasa para ulama fikih menyebutkan dengan al-qasdu, menuju, berangkat. Ya. Tapi penting kita lihat, kalau kalimatnya sama, ya, al-hajju dengan al-qasdu, kenapa yang digunakan al-hajju bukan al-qasdu? Logikanya kan begitu ya. Al-hajju kata ulama fikih, haji itu al-qasdu, menuju. Ya kalau sama-sama menuju, kenapa tidak pilih al-qasdu? Ya. Nah nanti ada kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang suka diterjemahkan sama, padahal esensinya berbeda. Contoh, Al-Ankabut, Quran surah ke-29 ayat 45. Ada ayat di situ, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Utslu. Apa terjemahnya di situ? Yang Anda bawa mushaf, apa artinya? Bacalah. Ada yang lain? Ada yang lain? Selain bacalah. Saya punya keyakinan semua mushaf kita menyebutkan bacalah. Sekarang saya mau tanya. Wahyu pertama yang turun disampaikan pada Rasulullah apa? Apa artinya? Kok bisa dua kata diterjemahkan dengan terjemah yang sama? Oke. Dua kata diterjemahkan dengan terjemah yang sama. Itu berbeda esensinya. Kalau iqra, itu artinya baca sesuatu yang tertulis, baca saja. Tapi tidak menuntut kita paham. Ya, hanya sekedar membaca. Ini ada tulisan, Anda baca di sini, mau paham, mau tidak, itu iqra. Jelas ya? Dari kata qiraah. Qiraah, iqra dari kata qiraah, baca, tidak menuntut untuk paham. Tapi kalau utlu dari kata tilawah, yang setidaknya memiliki tiga arti. Dari kata tilawah, satu baca, kedua pahami apa yang dibaca, paham, jadi menuntut paham. Yang ketiga, amalkan apa yang telah dipahami itu. Baca, pahami, amalkan. Baca, pahami, amalkan. Karena itu kenapa wahyu pertama turun menggunakan kata ikra? Ini litakidi ummiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menguatkan keummian Rasulullah yang memang nggak bisa baca. Jangankan paham, baca pun nggak bisa. Jadi kalau wahyu pertama menggunakan utslu, itu salah Qur'annya. Ikra bukan utslu. Karena Nabi jangankan paham, baca pun tak bisa. Jelas ya? Tapi setelah Qur'annya ditanamkan oleh Allah dalam jiwanya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Muhammad, kalau ingin cepat menghafal Quran, jangan cepat-cepat melafazkannya. Quran kami tanamkan dalam jiwamu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Cukup ikuti bacaan Jibril dengan penuh ketenangan, di situ disampaikan Quran dalam dadamu. Setelah Qurannya mantap dalam jiwanya, ada perintah untuk ibadah, berubah kalimatnya menjadi tilawah, utslu. Perhatikan, saat turun perintah salat tidak menggunakan kata ikra. Perhatikan kalimatnya, utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Sebelum Anda salat, baca dulu, pahami dulu gerakan-gerakan, bacaan-bacaan yang akan kita lakukan dalam salat. Setelah paham bacaannya, mengerti yang kita baca, paham yang dilakukan, wa aqimis salah, baru tunaikan salat itu. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang dipahami bacaan dan gerakannya itu yang akan menjadikan kita orang baik. Ya, jelas ya? Karena itu orang tua kita dari dulu itu selalu mengarahkan pada tilawah. Ikra, qiraah, orangnya disebut qari. Bukankah kalau ada acara-acara itu ada qarinya di sampingnya sari tilawah menerjemahkan supaya paham? Ya. Barangkali yang pertama menerjemahkan namanya Sari, Busari, makanya Sari tilawah, ya. Qari, Sari tilawah. Kalau Pak Kamil mungkin Kamil tilawah, ya. Sari tilawah nggak ada dalam bahasa Arab, yang ada tilawah. Ya, tilawah nggak pakai sari. Ya, baik. Nah, sekarang kita kembalikan apa itu haji. Kenapa tidak dinamakan ibadahnya qasdun tapi haji? Karena haji itu bukan sekedar menuju. Haji itu menuju pada satu keadaan atau tempat yang sangat dibutuhkan. Ya. Jadi kalau kita punya satu kebutuhan sangat kita inginkan, ya. Kebutuhannya disebut dengan hajat. Ya. Sudah jadi bahasa Indonesia. Hajat hidup orang banyak. Hajat itu kebutuhan yang sangat kita perlukan. Baju ini hajat kita, ya, pakaian hajat kita, rumah hajat kita.
Kalau kita menginginkan itu, kita ingin tuju, itu namanya haji prosesnya. Jelas sampai sini? Perhatikan, kenapa dinamakan dengan haji? Ya, karena haji itu memberikan isyarat menuju pada satu keadaan atau tempat yang sangat dibutuhkan oleh setiap insan. Setiap manusia butuh itu. Apa yang paling dibutuhkan itu? Saya agak percepat. Ini. Setiap orang menginginkan sukses di dunia, bahagia di akhirat. Saya ulang. Setiap orang dalam hidupnya pasti menginginkan sukses di dunia, bahagia di akhirat. Saya mau tanya, siapa ingin yang sukses di dunia? Boleh angkat tangan? Kayak sukses? Tapi sengsara di akhirat? Tidak. Siapa yang ingin bahagia di akhirat, dapat surga paling tinggi dengan Nabi lagi? Siapa? Boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Tapi miskin di dunia? Tidak mau juga. Baik. Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Siapa yang menginginkan? Tuh, belum disebut sudah ngacung. Sukses dunia, bahagia akhirat. Yang tidak ngacung rugi itu. Lihat, semuanya ingin. Karena itu, setiap orang yang haji, setelah haji itu, kalimat Qur'annya ditutup dengan harapan haji. Al-Baqarah 201 itu, yang kita mohonkan. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Itu kan ayat penutup haji. Ayat penutup haji. Dari 196 sampai dengan 201-nya ditutup dengan doa. 203-nya kembali kepada Mina. 201-nya. Bahkan saking pentingnya itu, bukankah setiap tawaf dari Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad apa yang dibaca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi puncak keinginan manusia itu bahagia di dunia, sukses di akhirat. Ya. Itu poinnya. Ya. Dan karena itulah juga bahkan ada orang-orang yang belum sempat berhaji dalam hidupnya diberi jalan oleh Allah. Saking adilnya. Kamu barangkali kalau haji tidak kuat, terlalu capek, terlalu lelah, mungkin nanti ria. Diberikan satu amalan yang bisa bahagia dunia pun demikian sukses di akhirat. Karena itu doa ini tidak hanya dibaca orang yang haji, yang tidak haji pun seringkali membacakannya. Demikian ya? Dikenal dengan doa apa? Doa yang lain tidak dibaca, dua lagi. Kan ada 3 itu. Satu, sapu jagat. Kedua sapu nggak ada jagatnya. Ketiga, jagat nggak ada sapunya. Sapu nggak ada jagatnya itu doa tobat. Sapu dosa kita, bersihkan dan sebagainya. Banyak doa tobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam. Ketiga, jagat nggak ada sapunya. Itu butuh satu sesi, nanti kita bahas kemudian. Nah, cuma sayang, maaf, ada orang haji, ada orang berangkat haji, tapi mohon maaf, bisa dia dapat kesuksesan dunia, akhirat tidak dapat. Insya Allah. Ada yang mohon maaf juga sebesar-besarnya, dunia nggak dapat, akhirat juga tidak. Dunia tidak dapat, akhirat juga tidak, padahal dia haji. Padahal haji. Kalau orang tidak haji, dunia sengsara, akhirat bahagia, wajar. Ini orang haji, dunia nggak dapat, akhirat tidak. Padahal dari kata haji sendiri sudah diisyaratkan. Kenapa dinamakan dengan haji? Seluruh proses ritual ibadah yang ada di dalam haji itu seluruhnya memberikan langkah-langkah cara kepada kita bagaimana supaya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Jadi ibadah haji itu bukan sekedar kita putar-putar, duduk, tidak. Tapi semuanya ada makna, ada hikmah di situ. Karena itu untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat ini, bagi yang haji ataupun tidak, kita mesti lakukan dengan ilmunya. Mesti lakukan dengan ilmunya. Ada 3 jenis ilmu dalam setiap ibadah. Ada 3 jenis ilmu, baik itu salat, zakat, ya, puasa, umrah, haji, dan kita fokuskan kepada haji. 1, ilmu tauhid. Karena kita ingin bahagia di akhirat nanti, ya, dapat penerimaan yang baik, surganya tingkat tinggi, maka saat ibadah mesti punya ilmu tauhid. Tauhid ini penting untuk meluruskan niat dan hati kita saat beribadah. Ya. Anda tidak punya ilmu tauhid, hati bermasalah, walaupun cara ibadahnya benar, mohon maaf, tetap bermasalah, tidak bernilai di sisi Allah. Akhirat tidak punya tabungan. Contoh, mohon maaf yang sebesar-besarnya orang sholat. Ya. Takbirnya secara fikih benar, dari mulai takbir sampai salam. Secara fikih benar, caranya seperti Nabi mengajarkan, cuma hatinya bermasalah. Orientasinya, motifnya tidak murni karena Allah. Ketika Allah memerintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, lakukan ibadah ikhlas karena Allah, maka muncul motif lain. Datang, motor diputar-putar dulu supaya tetangga lihat.
ingin taklim, motifnya ingin diketahui oleh temannya, hati bermasalah. Hati bermasalah. Jadi persoalan. Sekalipun Anda ikhlas luar biasa, hatinya punya persoalan, maka amalan itu tidak bermakna. Saya tegas saya sampaikan, orang yang amalan ibadahnya dikotori oleh penyakit hati, misal riya saja, maka konsekuensinya akan mendapatkan 5 hal yang sangat buruk. 1, amalnya batal, tidak bernilai. Tidak bernilai. Anda sholat kemudian riya, ingin dilihat orang, maka batal, tidak bernilai. Yang kedua, lelah menempuh sesuatu tapi tidak mendapat hasil. Lelah menempuh sesuatu tapi tidak mendapat hasil. Nanti saya beri contoh ayat Qur'annya. Yang ketiga, sulit mendapat hidayah. Sulit mendapat hidayah. 1, batal amalan. Yang kedua, lelah melakukan sesuatu tapi tidak mendapat hasil. Cuma gerak, sholat, tutup, turun, salam lagi, tapi gak ada hasilnya. Yang ketiga, sulit mendapat hidayah. Yang keempat, disebut oleh Quran sebagai orang munafik. Sebagai orang munafik. InsyaAllah, hati-hati. Dan yang kelima, bila tidak bertobat selama hidupnya, maka akan dibawa sampai meninggal. Akan dibawa sampai meninggal dunia. Contoh, Quran surah 2 Al-Baqarah 284. Sudah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan. Ya. Batal itu artinya gugur. Ya. Shadaqatikum. Ya. Ingat, apa itu sedekah? Sedekah itu setiap kebaikan yang kita lakukan. Ya, dalam bahasa Quran disebut sedekah. Ya. Di antum kalau salat itu bagian dari sedekah, jenisnya salat. Baca Quran itu sedekah, jenisnya baca Quran. Ya. Dengan harta itu sedekah, jenisnya dengan mal, harta. Jamaknya disebut dengan sedekah banyak. Kata Al-Quran, ada orang-orang yang membatalkan sedekahnya, salatnya batal. Secara fikih salat, ya, tapi batal kata Allah. Dia baca Quran tapi batal, pahalanya batal. 1, bil manni wal adha, dengan penyakit yang mengganggu dan merusak. Apa contohnya? Perhatikan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak ria, ingin dilihat oleh orang lain. Ya. Orang sholat ria, bukan infak saja, karena ada orang sholat ria. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ria. Sholat ria, infak ria, mau haji ria. Ada yang begitu? Ada, tidak sedikit. Bahkan belum haji sudah ria. Orang dikumpulkan, udah kumpul banyak, satu RT, satu RW, niatnya baik, minta support, doa, minta maaf. Bapak Ibu sekalian, kami akan berangkat haji dan mohon doakan supaya perjalanan lancar, baik, tidak ada kendala. Ini undangan yang sangat bermakna. Paragraf pertama nyaman. Paragraf kedua, ya mungkin di tempat ini, RW ini kami orang pertama yang berhaji. Ya. Pak RW juga belum dapat undangan Pak ya. Mudah-mudahan Bapak dapat hidayah nanti. Ya kami doakan di sana. Tuh belum apa-apa sudah muncul persoalan. Ini belum berangkat sudah dia bermasalah. Ya, bermasalah. Itu batal. Belum apa-apa sudah batal. Belum berangkat. Ya. Perhatikan. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu sadda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Orang seperti ini kata Al-Qur'an itu cuma orang lelah menenun sesuatu, capek berusaha tidak dapat apapun. Capek berusaha tidak dapat apapun. Seperti orang naruh pasir di atas batu yang licin, pasirnya menggelinding ke bawah, ditimpa air bah, tidak berbekas. Hati-hati dengan riya, hati-hati dengan penyakit hati. Karena ada orang yang akan beribadah haji berangkat sudah riya duluan, itu lebih baik bersihkan dulu sebelum berangkat. Batal. Persoalan. Teruskan. Ya. 3 tadi. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberi hidayah pada orang kafir, diserupakan dengan orang kafir. Ya. Bahkan orang kafir yang baik pun itu masih dapat hidayah. Orang kafir yang baik, ada orang kafir senang membantu, senang menolong, memberikan bantuan, itu berpeluang diberi hidayah. Bahkan kita pun memohon kepada Allah, ya Allah berikan dia hidayah, ya Allah dia berikan petunjuk, berikan dia petunjuk. Orang Islam ibadah riya, sombong, ingin diketahui, dilihat, sulit. Bahkan kita pun tidak nyaman ketika berpapasan. Hati-hati. Yang keempat disebut munafik. An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas.
Orang-orang ria bagian dari munafik, bagian dari munafik. Dan yang terakhir, kalau tidak tobat, dosa itu dibawa sampai meninggal, dibawa sampai meninggal dunia. Maka yang pertama, kalau Anda ingin ibadah, mesti tauhid dulu ya. Makanya sebelum Nabi ke Madinah, sebelum turun perintah sholat setahun sebelum hijrah, itu tauhid dulu belajarnya, supaya benar amalnya, lurus, baik. Kedua, fikih. Fikih terkait dengan cara. Ya. Memang ikhlas, niatnya bagus, benar karena Allah, semangat, tapi ilmu tidak ada, fikih tidak tahu. Ya. Bagaimana Nabi mencontohkan, lupa, tidak paham. Mau sholat subuh, begitu datang ke Al-Ihsan, sudah ikhlas, baik sekali, luar biasa. Begitu salam, bangun lagi, sholat sunnah 4 rakaat setelah subuh. Karena nggak tahu cara, tidak paham. Ada juga nanti orang-orang haji semangatnya tinggi, ikhlas luar biasa, sudah jual sawah, jual kebun, tapi tidak belajar ilmu fikih, tidak paham bagaimana cara belajar yang benar, cara ibadah yang tepat. Nyampe ke sana bisa keliru, sering kali. Ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bayangkan Ka'bahnya sudah di depan mata, bisa salah kiblat. Ka'bahnya di depan mata, salah kiblat. Dari Ka'bah dapat informasi itu rumah Nabi dilahirkan. Ya. Ke rumah Nabi, lihat. Yang sekarang jadi museum itu ya. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Begitu melihat ke situ, tiba-tiba sholat menghadap ke rumah Nabi. Ka'bahnya di belakang, bisa salah kiblat. Sholat menghadap ke rumah Nabi. Karena itu sampai sekarang di tempat rumah Rasulullah ini, yang sekarang jadi perpustakaan, diberi gambar di sampingnya. Ada orang sujud, dikasih pras, disilam. Dan ada tulisan di bawahnya, pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Urdu, plus bahasa Indonesia. Artinya orang Indonesia ada yang pernah salah itu. Ya, salah sujudnya, salah kiblatnya, jauh-jauh ke sana salah. Ya. Bahkan ada yang fatal salahnya. Sudah di depan Ka'bah berkeliling, ya, sudah tenang, lihat kanan kiri, gunting keluar, dipotong kiswah. Bisa keliru, ya, bisa keliru. Jadi Anda bisa bayangkan secara fikih saja, ikhlas memang ikhlas betul, tapi ilmu tidak ada, bisa bermasalah. Karena itu bagian kedua yang penting dari ibadah, tidak cukup dengan ikhlas, tapi mesti tahu cara. Karena itu syahadat kita diikat dengan 2 kalimat. Satu, asyhadu anna, ikhlas, ilmunya tauhid. Bagaimana cara menerapkan tauhid? Allah perintahkan, kata Allah, aqimus sholat, tunaikan sholat. Quran tidak menjelaskan bagaimana cara sholat. Ya. Harus ada contoh, harus ada yang menuntut. Maka diikat dengan kalimat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti praktek ibadah seperti Nabi menuntun kita. Sholat seperti Nabi menuntun sholat. Haji seperti Nabi menuntun haji. Nah, tugas Nabi menyampaikan wahyu, mengajarkan tauhid, mengajarkan cara fikih. Kita yang kurang baik, lakukan ibadah tidak mengerti apa maksudnya. Ya. Bapak Ibu 5 kali dalam sehari yang wajib sholat. Coba tanya, sholat itu apa? Ya. Tiap hari kita sholat. Kalau ditanya apa itu sholat, bingung kita. Ya. Zakat. Yuk saya keluarkan zakat. Tanya, zakat itu apa? Umrah itu apa? Haji itu apa? Ya. Jangan-jangan kita melakukan ibadah, kita pun tidak paham nama ibadah itu apa. Ya, sehingga tidak bisa menghayati, meresapi, dan mengamalkan makna dibalik penamaan ibadah itu. Ya. Sekarang kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim, tentang haji. Apa itu haji dan mengapa kita mesti berhaji? Maafkan saya agak lebih banyak berdiri, insya Allah, karena materi-materi sudah ada di slide-nya nanti. Sudah. Pertama, Bapak Ibu sekalian, haji secara bahasa para ulama fikih menyebutkan dengan al-qasdu, menuju, berangkat. Ya. Tapi penting kita lihat, kalau kalimatnya sama, ya, al-hajju dengan al-qasdu, kenapa yang digunakan al-hajju bukan al-qasdu? Logikanya kan begitu ya. Al-hajju kata ulama fikih, haji itu al-qasdu, menuju. Ya kalau sama-sama menuju, kenapa tidak pilih al-qasdu? Ya. Nah nanti ada kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang suka diterjemahkan sama, padahal esensinya berbeda. Contoh, Al-Ankabut, Quran surah ke-29 ayat 45. Ada ayat di situ, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Utslu. Apa terjemahnya di situ? Yang Anda bawa mushaf, apa artinya? Bacalah. Ada yang lain? Ada yang lain? Selain bacalah. Saya punya keyakinan semua mushaf kita menyebutkan bacalah. Sekarang saya mau tanya. Wahyu pertama yang turun disampaikan pada Rasulullah apa? Apa artinya? Kok bisa 2 kata diterjemahkan dengan terjemah yang sama? Oke. 2 kata diterjemahkan dengan terjemah yang sama. Itu berbeda esensinya. Kalau iqra, itu artinya baca sesuatu yang tertulis, baca saja. Tapi tidak menuntut kita paham.
Ya, hanya sekedar membaca. Ini ada tulisan, Anda baca di sini, mau paham, mau tidak, itu ikra. Jelas ya? Dari kata qiraah. Qiraah, ikra dari kata qiraah, baca, tidak menuntut untuk paham. Tapi kalau utlu dari kata tilawah, yang setidaknya memiliki 3 arti. Dari kata tilawah, 1 baca, kedua pahami apa yang dibaca, paham, ini menuntut paham. Yang ketiga, amalkan apa yang telah dipahami itu. Baca, pahami, amalkan. Baca, pahami, amalkan. Karena itu kenapa wahyu pertama turun menggunakan kata ikra? Ini litakidi ummiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menguatkan keummian Rasulullah yang memang nggak bisa baca. Jangankan paham, baca pun nggak bisa. Jadi kalau wahyu pertama menggunakan utslu, itu salah Qur'annya. Ikra bukan utslu. Karena Nabi jangankan paham, baca pun tak bisa. Jelas ya? Tapi setelah Qur'annya ditanamkan oleh Allah dalam jiwanya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Muhammad, kalau ingin cepat menghafal Quran, jangan cepat-cepat melafazkannya. Quran kami tanamkan dalam jiwamu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Cukup ikuti bacaan Jibril dengan penuh ketenangan, di situ disampaikan Quran dalam dadamu. Setelah Qur'annya mantap dalam jiwanya, ada perintah untuk ibadah, berubah kalimatnya menjadi tilawah, utslu. Perhatikan, saat turun perintah salat tidak menggunakan kata ikra. Perhatikan kalimatnya, utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Sebelum Anda salat, baca dulu, pahami dulu gerakan-gerakan, bacaan-bacaan yang akan kita lakukan dalam salat. Setelah paham bacaannya, mengerti yang kita baca, paham yang dilakukan, wa aqimis salah, baru tunaikan salat itu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang dipahami bacaan dan gerakannya itu yang akan menjadikan kita orang baik. Ya, jelas ya? Karena itu orang tua kita dari dulu itu selalu mengarahkan pada tilawah. Ikra, qiraah, orangnya disebut qari. Bukankah kalau ada acara-acara itu ada qarinya di sampingnya sari tilawah menerjemahkan supaya paham? Ya. Barangkali yang pertama menerjemahkan namanya Sari, Busari, makanya Sari tilawah, ya. Qari, Sari tilawah. Kalau Pak Kamil mungkin Kamil tilawah, ya. Sari tilawah nggak ada dalam bahasa Arab, yang ada tilawah. Ya, tilawah nggak pakai sari. Ya, baik. Nah, sekarang kita kembalikan apa itu haji. Kenapa tidak dinamakan ibadahnya qasdun tapi haji? Karena haji itu bukan sekedar menuju. Haji itu menuju pada satu keadaan atau tempat yang sangat dibutuhkan. Ya. Jadi kalau kita punya satu kebutuhan sangat kita inginkan. Kebutuhannya disebut dengan hajat. Ya. Sudah jadi bahasa Indonesia. Hajat hidup orang banyak. Hajat itu kebutuhan yang sangat kita perlukan. Baju ini hajat kita. Ya, pakaian hajat kita. Rumah hajat kita. Kalau kita menginginkan itu, kita ingin tuju, itu namanya haji. Prosesnya. Jelas sampai sini? Nah, perhatikan. Kenapa dinamakan dengan haji? Ya. Karena haji itu memberikan isyarat menuju pada satu keadaan atau tempat yang sangat dibutuhkan oleh setiap insan. Setiap manusia butuh itu. Apa yang paling dibutuhkan itu? Saya agak percepat. Ini. Setiap orang menginginkan sukses di dunia, bahagia di akhirat. Saya ulang. Setiap orang dalam hidupnya pasti menginginkan sukses di dunia, bahagia di akhirat. Saya mau tanya, siapa ingin yang sukses di dunia? Boleh angkat tangan? Kayak sukses. Tapi sengsara di akhirat? Tidak. Siapa yang ingin bahagia di akhirat, dapat surga paling tinggi dengan Nabi lagi? Siapa? Boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Tapi miskin di dunia? Tidak mau juga. Baik. Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Siapa yang menginginkan? Tuh, belum disebut sudah ngacung. Sukses dunia, bahagia akhirat. Yang tidak ngacung rugi itu. Lihat, semuanya ingin. Karena itu, setiap orang yang haji, setelah haji itu, kalimat Qur'annya ditutup dengan harapan haji. Al-Baqarah 201 itu, yang kita mohonkan. Rabbana atina fid dunya, wa fil akhirati, wa qina. Itu kan ayat penutup haji. Ayat penutup haji. Dari 196 sampai dengan 201-nya ditutup dengan doa. 203-nya kembali kepada Mina. 201-nya. Bahkan saking pentingnya itu, bukankah setiap tawaf dari Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad apa yang dibaca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi puncak keinginan manusia itu bahagia di dunia, sukses di akhirat. Ya. Itu poinnya. Ya. Dan karena
Karena itulah juga bahkan ada orang-orang yang belum sempat berhaji dalam hidupnya diberi jalan oleh Allah, saking adilnya. Kamu barangkali kalau haji tidak kuat, terlalu capek, terlalu lelah, mungkin nanti ria, diberikan satu amalan yang bisa bahagia dunia pun demikian sukses di akhirat. Karena itu doa ini tidak hanya dibaca orang yang haji, yang tidak haji pun seringkali membacakannya. Demikian ya. Dikenal dengan doa apa? Doa yang lain tidak dibaca, dua lagi. Kan ada 3 itu. Satu, sapu jagat. Kedua sapu nggak ada jagatnya. Ketiga, jagat nggak ada sapunya. Sapu nggak ada jagatnya itu doa tobat. Sapu dosa kita, bersihkan dan sebagainya. Banyak doa tobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam. Ketiga, jagat nggak ada sapunya. Itu butuh satu sesi, nanti kita bahas kemudian. Nah, cuma sayang, maaf, ada orang haji, ada orang berangkat haji, tapi mohon maaf, bisa dia dapat kesuksesan dunia, akhirat tidak dapat. Insya Allah. Ada yang mohon maaf juga sebesar-besarnya, dunia nggak dapat, akhirat juga tidak. Dunia tidak dapat, akhirat juga tidak. Padahal dia haji. Padahal haji. Kalau orang tidak haji, dunia sengsara, akhirat bahagia, wajar. Ini orang haji, dunia nggak dapat, akhirat tidak. Padahal dari kata haji sendiri sudah diisyaratkan. Kenapa dinamakan dengan haji? Seluruh proses ritual ibadah yang ada di dalam haji itu seluruhnya memberikan langkah-langkah cara kepada kita bagaimana supaya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Jadi ibadah haji itu bukan sekedar kita putar-putar, duduk, tidak. Tapi semuanya ada makna, ada hikmah di situ. Karena itu untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat ini, bagi yang haji ataupun tidak, kita mesti lakukan dengan ilmunya. Mesti lakukan dengan ilmunya. Ada 3 jenis ilmu dalam setiap ibadah. Ada 3 jenis ilmu, baik itu salat, zakat, ya, puasa, umrah, haji, dan kita fokuskan kepada haji. 1, ilmu tauhid. Karena kita ingin bahagia di akhirat nanti, ya, dapat penerimaan yang baik, surganya tingkat tinggi, maka saat ibadah mesti punya ilmu tauhid. Tauhid ini penting untuk meluruskan niat dan hati kita saat beribadah. Ya. Anda tidak punya ilmu tauhid, hati bermasalah, walaupun cara ibadahnya benar, mohon maaf, tetap bermasalah, tidak bernilai di sisi Allah. Akhirat tidak punya tabungan. Contoh, mohon maaf yang sebesar-besarnya orang sholat. Ya. Takbirnya secara fikih benar, dari mulai takbir sampai salam. Secara fikih benar, caranya seperti Nabi mengajarkan, cuma hatinya bermasalah. Orientasinya, motifnya tidak murni karena Allah. Ketika Allah memerintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, lakukan ibadah ikhlas karena Allah, maka muncul motif lain. Datang, motor diputar-putar dulu supaya tetangga lihat. Ingin taklim, motifnya ingin diketahui oleh temannya. Hati bermasalah. Hati bermasalah. Jadi persoalan. Sekalipun Anda ikhlas luar biasa, hatinya punya persoalan, maka amalan itu tidak bermakna. Saya tegas saya sampaikan, orang yang amalan ibadahnya dikotori oleh penyakit hati, misal riya saja, maka konsekuensinya akan mendapatkan 5 hal yang sangat buruk. 1, amalnya batal, tidak bernilai. Tidak bernilai. Anda sholat kemudian riya, ingin dilihat orang, maka batal, tidak bernilai. Yang kedua, maaf, lelah menempuh sesuatu, tapi tidak mendapat hasil. Lelah menempuh sesuatu, tapi tidak mendapat hasil. Nanti saya beri contoh ayat Qur'annya. Yang ketiga, maaf, sulit mendapat hidayah. Sulit mendapat hidayah. 1, batal amalan. Yang kedua, lelah melakukan sesuatu, tapi tidak mendapat hasil. Cuma gerak, sholat, tutup, turun, salam lagi, tapi nggak ada hasilnya. Yang ketiga, sulit mendapat hidayah. Yang keempat, disebut oleh Quran sebagai orang munafik. Sebagai orang munafik. Insyaallah, hati-hati. Dan yang kelima, bila tidak bertobat selama hidupnya, maka akan dibawa sampai meninggal. Akan dibawa sampai meninggal dunia. Contoh, Quran surah 2 Al-Baqarah 284. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan. Ya. Batal itu artinya gugur. Ya. Sadaqatikum. Ya. Ingat, apa itu sedekah? Sedekah itu setiap kebaikan yang kita lakukan. Ya. Dalam bahasa Quran disebut sedekah. Ya. Di antum kalau salat itu bagian dari sedekah, jenisnya salat. Baca Quran itu sedekah, jenisnya baca Quran. Ya.
Dengan harta itu sedekah, jenisnya dengan mal, harta. Jamaknya disebut dengan sedekah banyak. Kata Al-Quran, ada orang-orang yang membatalkan sedekahnya, salatnya batal. Secara fikih salat, ya, tapi batal kata Allah. Dia baca Quran tapi batal, pahalanya batal. Satu, bil manni wal adha, dengan penyakit yang mengganggu dan merusak. Apa contohnya? Perhatikan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak ria, ingin dilihat oleh orang lain. Ya. Orang salat ria, bukan infak saja, karena ada orang salat ria. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ria. Salat ria, infak ria, mau haji ria. Ada yang begitu? Ada, tidak sedikit. Bahkan belum haji sudah ria. Orang dikumpulkan, udah kumpul banyak, satu RT, satu RW, niatnya baik, minta support, doa, minta maaf. Bapak Ibu sekalian, kami akan berangkat haji dan mohon doakan supaya perjalanan lancar, baik, tidak ada kendala. Ini undangan yang sangat bermakna. Paragraf pertama nyaman. Paragraf kedua, ya mungkin di tempat ini, RW ini kami orang pertama yang berhaji. Ya. Pak RW juga belum dapat undangan Pak ya. Mudah-mudahan Bapak dapat hidayah nanti. Ya kami doakan di sana. Belum apa-apa sudah muncul persoalan. Ini belum berangkat sudah dia bermasalah. Ya, bermasalah. Itu batal. Belum apa-apa sudah batal. Belum berangkat. Ya. Perhatikan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu sadda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Orang seperti ini kata Al-Qur'an itu cuma orang lelah menenun sesuatu, capek berusaha tidak dapat apapun. Capek berusaha tidak dapat apapun. Seperti orang naruh pasir di atas batu yang licin, pasirnya menggelinding ke bawah, ditimpa air bah tidak berbekas. Hati-hati dengan ria, hati-hati dengan penyakit hati. Karena ada orang yang akan beribadah haji berangkat sudah ria duluan, itu lebih baik bersihkan dulu sebelum berangkat. Batal. Batal. Persoalan. Teruskan. Ya. 3 tadi. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberi hidayah pada orang kafir, diserupakan dengan orang kafir. Ya. Bahkan orang kafir yang baik pun itu masih dapat hidayah. Orang kafir yang baik, ada orang kafir senang membantu, senang menolong, memberikan bantuan, itu berpeluang diberi hidayah. Bahkan kita pun memohon kepada Allah, ya ya Allah berikan dia hidayah, ya Allah dia berikan petunjuk, berikan dia petunjuk. Orang Islam ibadah ria, sombong, ingin diketahui, dilihat, sulit. Bahkan kita pun tidak nyaman ketika berpapasan. Hati-hati. Yang keempat disebut munafik. An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Orang-orang ria bagian dari munafik, bagian dari munafik. Dan yang terakhir, kalau tidak tobat dosa itu dibawa sampai meninggal. Dibawa sampai meninggal dunia. Maka yang pertama, kalau Anda ingin ibadah, mesti tauhid dulu ya. Makanya sebelum Nabi ke Madinah, sebelum turun perintah salat setahun sebelum hijrah, itu tauhid dulu belajarnya supaya benar amalnya. Lurus, baik. Kedua, fikih. Fikih terkait dengan cara. Ya. Memang ikhlas, niatnya bagus, benar karena Allah, semangat. Tapi ilmu tidak ada, fikih tidak tahu. Ya. Bagaimana Nabi mencontohkan, lupa, tidak paham. Mau sholat subuh, begitu datang ke Al-Ihsan, sudah ikhlas, baik sekali, luar biasa. Begitu salam bangun lagi, sholat sunnah 4 rakaat setelah subuh. Karena nggak tahu cara, ya, tidak paham. Ada juga nanti orang-orang haji semangatnya tinggi, ikhlas luar biasa, sudah jual sawah, jual kebun, tapi tidak belajar ilmu fikih. Tidak paham bagaimana cara belajar yang benar, cara ibadah yang tepat. Nyampe ke sana bisa keliru. Sering kali. Ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bayangkan Ka'bahnya sudah di depan mata, bisa salah kiblat. Ka'bahnya di depan mata, salah kiblat. Dari Ka'bah dapat informasi itu rumah Nabi dilahirkan. Ya. Ke rumah Nabi, lihat. Yang sekarang jadi museum itu ya. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Begitu melihat ke situ, tiba-tiba sholat menghadap ke rumah Nabi. Ka'bahnya di belakang, bisa salah kiblat. Sholat menghadap ke rumah Nabi. Karena itu sampai sekarang di tempat rumah Rasulullah ini, yang sekarang jadi perpustakaan, diberi gambar di sampingnya. Ada orang sujud, dikasih pras, disilam. Dan ada tulisan di bawahnya, pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Urdu, plus bahasa Indonesia. Artinya orang Indonesia ada yang pernah salah itu. Ya, salah sujudnya, salah kiblatnya, jauh-jauh ke sana salah. Ya. Bahkan ada yang fatal salahnya. Sudah di depan Ka'bah berkeliling,
Ya, sudah tenang, lihat kanan kiri, gunting keluar, dipotong kiswah. Bisa keliru. Ya. Bisa keliru. Jadi, Anda bisa bayangkan, secara fikih saja, ikhlas memang ikhlas, betul. Tapi ilmu tidak ada, bisa bermasalah. Karena itu, bagian kedua yang penting dari ibadah, tidak cukup dengan ikhlas, tapi mesti tahu cara. Karena itu, syahadat kita diikat dengan dua kalimat. Satu, asyhadu anna, ikhlas, ilmunya tauhid. Bagaimana cara menerapkan tauhid? Allah perintahkan, kata Allah, aqimus sholat. Tunaikan sholat. Quran tidak menjelaskan bagaimana cara sholat. Ya. Harus ada contoh, harus ada yang menuntut. Maka diikat dengan kalimat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti praktek ibadah seperti Nabi menuntun kita. Sholat seperti Nabi menuntun sholat. Haji seperti Nabi menuntun haji.